Shalom. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah bagian dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Bisa ditayangkan Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebagai pembukaan, saudara, kalau orang Kristen baca ayat ini, khususnya kayak kita ya, yang karismatik gitu ya, kita sering baca ini langsung, oh kita nggak boleh gelisah. Sama apa? Sama pekerjaan kita, mungkin ada yang di PHK, sama masa depan kita, sama studi kita, sama penghasilan kita. Kalau kita sering baca kayak gitu ya, jangan gelisah, oh itu gelisahnya aku, gelisahku, permasalahanku. Padahal saudara sekalian, kalau kita baca ini pasal Yohanes pasal ke-14. Jangan gelisah ini tentang apa? Maka kita buka di pasal 13-nya. Di pasal 13-nya itu Yesus sudah tahu bahwa dia adalah Allah, dia datang dari Allah. Dan dengan kesadaran tersebut Yesus bukannya semena-mena, bukan menghukum musuh-musuhnya, tapi justru membasuh kaki murid-muridnya. Di situ Yesus menunjukkan kerendahan hati. Setelah itu perjamuan malam dan Yesus menegur, mengingatkan Yudas. Kalau Yudas salah satu di antara kalian, murid-muridku akan mengkhianati, akan menjual aku. Dan di perikop selanjutnya Yesus menegur, Yesus memperingatkan Petrus. Ya, Yesus memperingatkan Petrus di 36, 37, 38. Petrus bilang di ayat 37-nya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku. Di 36-nya Yesus bilang bahwa dia akan pergi ke suatu tempat di mana murid-muridnya tidak dapat mengikuti dia sekarang. Tetapi kelak murid-muridnya akan mengikuti dia. Petrus bilang, pergi kemana? Kok aku gak bisa sekarang? Nyawaku lu tak kasih no Tuhan. Dan Yesus menegur, Yesus memperingati, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, setelah pembasuhan kaki, perjamuan, Yesus menegur Petrus. Yesus bilang akan pergi ke suatu tempat, murid-muridnya tidak akan bisa datang saat itu. Dan Petrus dengan kemana sih Tuhan? Nyawaku tak kasih no sekarang, wes aku mau pergi. Dan Yesus menegur. Jadi pasal 14 itu lanjutannya. Jangan gelisah ini apa? Jangan gelisah ini ngomong soal gak bisa ke tempat yang Yesus tuju. Kalau saudara baca perikopnya di pasal 14 ini tentang rumah Bapa. Kita baca selanjutnya di ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Jadi Yesus bilang akan pergi ke rumah Bapa, pergi ke sorga. Murid-muridnya gak bisa datang karena ya belum kenal Yesus seutuhnya. Mereka masih punya tugas di bumi, belum saatnya mereka mengikut Yesus. Dan jauh kita mundur lagi di pasal 12 ayat 37 sampai 43. Di situ Yesus menegur orang-orang Farisi yang sudah dinubuatkan dari zaman Yesaya, bahwa Tuhan akan mengeraskan hati mereka. Mereka akan melihat tetapi tidak mengerti, mendengar tetapi tidak memahami. Dan itulah yang terjadi bahkan sampai zaman Yesus lahir. Kalau kita lihat sejarahnya, minggu-minggu kemarin kita belajar tentang komunikasi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Bangsa Israel gak dengar sama sekali selama 400 tahun. Kitab terakhir di perjanjian lama itu Maleaki. Ketika Israel masih di pembuangan, masih di penjajahan, dan Tuhan berhenti ngomong. Tuhan gak kirim nabi, Tuhan gak kirim tanda, Tuhan gak ngomong sama sekali selama 400 tahun, saudara. Kita umur-umur kita manusia ini kan mentok-mentok 70, 80, itu gak ada seperempatnya gitu.
Banyak dari kita kayak masih umur berapa udah, aku kok nggak bisa dengar suara Tuhan, aku sudah berdoa puasa, aku sudah doa, sudah ikut ini, ikut itu, baca Alkitab katam, kok sih nggak bisa dengar? Ya nggak apa-apa saudara, bangsa Israel 400 tahun nggak dengar. Kalau perjanjian lama Tuhan kirim nabi, nggak semua dengar loh, yang dengar cuman yang nabi tok satu orang dari sekian ratus ribu orang, cuman satu yang dengar. Dan itu pun nggak setiap hari dengar saudara, hanya saat-saat tertentu ketika Tuhan datang, Tuhan berpesan baru tahu. Tuhan ngomong apa baru tahu, itu nggak tiap hari. Kalau tiap hari nggak cukup Alkitab kita ya. Sepanjang perjanjian lama, hanya sedikit yang benar-benar ngomong deket sama Tuhan. Tapi itu berubah di perjanjian baru ketika Roh Kudus dicurahkan, kita bukan lagi lewat nabi perorangan, tetapi Yesus menjadi nabi buat kita, perantara kita ke Bapa. Makanya kalau kita doa dalam nama Yesus, kita doanya ke Bapa lewat nama Yesus. Yesuslah nabi kita. Sebelum itu kalau kita lihat di Yohanes pasal pertama ayat 21, Yohanes Pembaptis ketika dia menyerukan kedatangan Tuhan. Orang-orang itu tanya, kamukah nabi yang akan datang? Kamukah Elia itu? Padahal ini sudah berapa ratus tahun sejak Elia naik ke surga. Kenapa mereka berpikiran Yohanes ini Elia? Kalau saudara baca di kitab Ulangan, saudara baca di Maleakhi pasal yang terakhir. Tuhan bilang, aku akan mengutus seorang nabi. Dan nabi-nabi berikutnya di Alkitab ini ngomong tentang nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang, nabi yang akan datang terus. Sampai di titik Yohanes Pembaptis dan dia bilang, aku yang membukakan jalan ke Yesus. Nabi yang terakhir. Di Kristen jelas ya, nabi terakhir, penyampai terakhir, itu di Yesus, nggak ada lagi, berhenti. Ya, ada yang bilang ada lagi, terserah mereka ya. Kita percaya yang diajarkan oleh Alkitab. Yohanes Pembaptis bilang bahwa dia bukan Elia. Jadi saudara sekalian, kalaupun kita mungkin sekarang sampai saat ini kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Aku sudah ngikuti khotbahnya Bugem berminggu-minggu, kok saya nggak bisa dengar ya? Nggak apa-apa. Tuhan sudah ngomong lengkap di Alkitab. Tuhan bisa ngomong lewat orang lain. Tuhan bisa ngomong lewat pengalaman kita. Nggak melulu tentang yang kita dengar. Tuhan komunikasi banyak cara. Seperti yang Bugem jelaskan berminggu-minggu kemarin. Oke, itu sedikit latar belakang. Jadi tentang Yohanes pasal 14 ini. Kenapa kok mereka gelisah? Yesus ini ngomong hanya untuk murid-muridnya. Yesus nggak lagi khotbah di bukit ya ini. Yesus cuma ngomong dengan 12 muridnya. Lalu kita lanjut ke Yohanes yang tadi pasal 14. Ketika Yesus menjelaskan di ayat 3, ayat 4. Kemana Yesus datang, kamu akan tahu jalan ke situ. Yang dimaksud rumah Bapa. Dan di situ murid-muridnya tanya, Thomas tanya di ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kemudian ayat 6, ayat favorit orang Kristen ya, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia tujuannya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Di ayat 6, ayat 7 ini Yesus jelas. Yesus mengatakan dia satu-satunya. Aku adalah. Yesus gak bilang, oh iya ke Bapa lewat aku bisa, lewat calon lain bisa, gak apa-apa calonnya kayak enggak. Yesus bilang akulah jalan. Aku kebenaran, aku hidup. Dibuat saudara sekalian yang masih, gak apa-apa, gak Kristen gak apa-apa, pokoknya gini. Nang gereja aktif, berbuat baik, kegiatan sosialnya akeh gak apa-apa. Kerjanya pokoknya jujur, engkau masuk surga. Buat saudara yang masih bilang gitu, tobat ya, surganya ada banyak saudara. Surganya Kristen sama surganya kepercayaan-kepercayaan yang lain beda. Di dalam surganya beda, cara mencapainya beda, jalannya beda, ajarannya beda. Kristen jelas bilang, surga itu rumah Bapa. Surga bukan seneng-senengnya kita. Surga itu ketika kita bersatu dengan Tuhan. Kita ketemu Allah langsung.
Kalau di sorga nggak ada Allah, itu bukan sorga. Beda dengan ajaran lain yang bilang, sorga itu kamu itu les kerja keras di bumi, nanti di sorga kamu seneng istirahat. Bukan cari istirahat, saudara. Di sorga kita nggak tidur, toh di sorga kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, hidup buat Tuhan. Dan banyak orang yang ketika tahu kebenaran ini bilang, loh, males aku nang Kristen, nang sorga kok sik nyanyi terus, aku gak iso nyanyi. Sampai tua masuk surga kok nyanyi maneh. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi tujuan kita ke surga apa sih? Kalau kita pikir lagi. Tujuan kita cari rumah Bapa, tujuan kita ke gereja. Apakah kita yang mau kenal Tuhan, mau ketemu Tuhan, atau sekedar wis asuransi, pokoknya nanti aku mati tenang, aman, gak apa-apa. Fokusnya di siapa? Mau kenal Tuhan, atau mau cari kepastian diri sendiri toh? Cari asuransi, keamanan. Itu buat kita renungkan masing-masing. Kita bisa ada 3 kemungkinan dari yang Yesus katakan tadi. Bisa jadi pertama, Alkitab itu palsu. Yang asli nggak ada, Yesus nggak ngomong. Atau yang kedua, Yesus ngomong tapi Yesus lagi bohong. Yesus itu cuman menenangkan murid-muridnya biar nggak gelisah. Tapi aslinya Yesus bukan jalan. Kalau saudara percaya 2 ini berarti ya kemungkinan besar saudara nggak datang di sini ya. Karena kita percaya yang ketiga, yaitu Alkitab itu benar dan Yesus nggak bohong. Yesus benar-benar jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada keselamatan di luar Yesus, nggak ada jalan mencapai rumah Bapa kalau tidak lewat Yesus. Ayat ini jelas menentang keselamatan di luar Kristus. Ini bukti klaim eksklusifnya Kristen, bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit selain dari nama Yesus. Dibuat saudara yang masih gak popo, agama KTP, Pancasila gak popo, tobat ya saudara ya. Ini Yesus yang ngomong, bukan aku, bukan saya, bukan Bugem, ini Yesus sendiri yang ngomong. Kita bisa lihat di 1 Korintus pasal pertama ayat 22-24, di mana orang Yahudi itu mencari tanda dan orang-orang Yunani itu mencari hikmat. Tapi Injil, berita keselamatan, itu dianggap kebodohan bagi mereka. Dianggap batu sandungan bagi orang Yahudi. Padahal mereka cari tanda, mereka cari hikmat. Tandanya itu kurang jelas apa, sampai Allah datang sendiri ke dunia yang kita peringati nanti Natal. Itu tanda kurang jelas apa, sampai Allah sendiri rela berkorban. Bagi saudara, bagi saya, bagi guru-guru palsu, bagi orang Yahudi yang mencerca Yesus. Yesus tetap turun ke dunia dan mati bagi mereka. Tapi buat mereka itu suatu kebodohan, suatu batu sandungan. Tetapi buat kita yang percaya itu adalah kabar sukacita yang paling dahsyat. Amin. Kemudian kita lanjut setelah Yesus menjelaskan bahwa dia satu-satunya keselamatan jalan menuju Bapa. Di ayat 8 gantian, tadi Thomas, sekarang Filipus yang ngomong. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Cukup bagi kami, nggak pakai mati-matian, nggak pakai jalan, langsung tunjuk ya Tuhan. Aku mau instan sekarang Tuhan, lihat sekarang. Nggak nunggu nanti, aku mau lihat sekarang, tunjuk sekarang. Dan sama Yesus ditegur lagi ya. Aku telah sekian lama sama kamu Filipus, 3,5 tahun jalan bareng, hidup bersama. Zaman dulu pemuritan yang diajarkan Yesus itu tidur bareng, pergi bareng, makan bareng. Bukan kayak kita ketemu seminggu sekali gitu ya saudara ya. Zaman dulu hidup bareng, jalan ya bareng, bangun ya bareng. Tiap hari kumpul bersama terus. Jadi apa? Tahu eleke, tahu apike. Dan Yesus mengingatkan kita bersama selama 3,5 tahun. Tapi kamu masa gak kenal aku? Setelah Yesus menunjukkan dia jalan dan hidup, Yesus ngomong, aku ini Allah. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus menyamakan bahwa Bapa dan aku ini sama, kita sama Allah. Bukan berarti Allahnya Kristen 3 ya saudara. Kalau saudara baca pasal ini, perikop berikutnya Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Tapi mereka sama-sama Allah. Satu Allah, 3 pribadi. Buat yang masih aku gak ngerti Tritunggal. Tahun depan kita kalau sudah mau pada katekisasi untuk pemuritan, untuk pembaptisan,
Mungkin yang sudah baptis pun bisa ikut buat peneguhan, buat belajar bersama. Karena kalau belajar di sini pasti nggak selesai, saudara ya. Dan di ayat 10 Yesus melanjutkan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan pada diriku sendiri, dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kita perlu pahami bersama, saudara, Yesus adalah Allah. Di pasal 13 Yesus ada dituliskan, Yesus tahu bahwa dia datang dari Allah dan dia adalah Allah. Yesus juga menjadi manusia. Hidup lapar bersama, haus bersama, capek bersama, sakit bersama. Yesus merasakan semua. Sepanjang hidupnya Yesus hidup kudus. Enggak pernah melakukan dosa sedikit pun, enggak tersentuh dosa sedikit pun. Dan tujuan Yesus datang ke dunia itu menderita untuk orang-orang yang dikasihi, untuk saudara dan saya. Dan bukti itu, tanda itu nyata ketika dia disalib. Tapi tidak cuma mati disalib, Yesus juga bangkit. Semua tokoh agama tahu tokohnya mati, tetapi cuma Kristen yang tokohnya hidup. Agama lain ya udah habis mati selesai, ceritanya selesai. Tapi di kekristenan justru setelah Yesus mati, Yesus bangkit kembali. Di situ terjadi kegerakan besar. Murid-murid yang awalnya takut jadi rela mati, menjadi martir. Bahkan disiksa pun mereka tetap setia. Karena mereka tahu Yesus sudah rela disiksa lebih dulu bagi mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita melihat itu, apakah kita benar-benar rela untuk menderita, rela mengikut Yesus? Atau jangan-jangan kita cuma mau Kristen yang enak itu. Boleh soro-soro, menderita ya. Aku mau Kristen yang diberkati, berlimpah, makmur. Itu saudara baca Alkitabnya separuh ya. Dalam Alkitab jelas bahwa Yesus datang bukan jadi raja versi manusia. Mahkotanya mahkota duri, lahirnya di palungan, matinya di kayu salib. Dan itu dilakukan bagi saudara dan saya. Dan kita baca di ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini Yesus ngomong, wis jok bingung jalane, jok bingung mau lihat Bapa, percaya padaku. Kita harus membedakan percaya kepadaku dan percaya tentang aku. Kalau tentang aku itu misalnya, saya ini kan semi, lahirnya di Surabaya, dari cilik sampai gede di Surabaya, anak tunggal. Orang-orang bisa percaya, itu karena itu tentang saya. Tapi percaya kepada saya itu beda ya saudara. Percaya kepada saya itu kayak gimana? Misal, saya datang ke Coever, aku mau pinjam uang 500 juta kok. Nggak pakai surat kontrak, nggak pakai surat keterangan, nggak pakai jaminan, pinjam. Tak balik no besok kok, nggak tahu besoknya kapan. Kalau orang nggak percaya pasti kan, loh jaminannya apa? Loh buktinya apa lah balik no? Tapi kalau orang percaya, ya Sam tak transfer ini loh, nyawa buktinya tak transfer, nanti balik no ya. Itu orang yang percaya. Tapi orang yang tidak percaya pasti menuntut ada bukti-bukti konkret untuk jaminan. Untuk dipertanggungjawabkan. Dan itu yang diomong Yesus. Kalau kamu gak percaya kepadaku, ya udah gak apa-apa. Percaya pekerjaan-pekerjaanku sebagai bukti nyata. Kalau aku ini beneran Tuhan, aku bikin mujizat. Aku menjangkau orang bertobat. Aku punya kuasa. Kalau engkau gak percaya kepadaku, setidaknya percaya sama pekerjaan-pekerjaanku. Kita bisa periksa diri kita masing-masing, saudara. Kita ini percaya kepada Tuhan, atau kita sekedar percaya tentang Tuhan. Kalau tentang Tuhan itu, oh aku tahu Tuhan Kristen itu ada di Alkitab, ya dia mati, dia bangkit, terus muridnya banyak. Ya iblis juga tahu, saudara.
Tapi iblis tidak menghidupi itu, iblis gak percaya ke Tuhan kok. Dia tahu kebenarannya. Bagaimana dengan kita? Kita percaya sama Tuhan, dengan Tuhan, kepada Tuhan? Atau kita cuma percaya seputar informasi tentang Tuhan? Itu bisa jadi bahan renungan kita masing-masing menjelang kita Natal. Setahun ini kita bergereja dari online, offline. Dalam hidup kita, di pekerjaan, dimanapun. Kita bisa cross check lagi. Pekerjaan itu sendiri dia tadi. Pekerjaan Yesus ini apa sih? Kalau kita baca ayat selanjutnya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan di ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dua ayat ini kan ayat favorit banget ya buat karismatik ya. Kita jalan, lihat rumah, tahu tumpang tangan. Tuhan, apa yang aku minta dalam namamu pasti engkau berikan. Lihat mobil bagus, diputer itu 7 kali. Tuhan, kayak bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko, aku akan meruntuhkan, aku akan dapat mobil ini, ditumpang tangan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Apa itu yang dimaksud ayat ini? Tapi sayangnya banyak pendeta karismatik ngajarin kayak gitu. Comot-comot ayat, gak lihat latar belakang, gak lihat artinya, diajarno. Jadi saudara, kalau saudara mau rumah itu tumpang tangan. Buat saudara yang masih ke tempat-tempat kayak gitu tobat ya, itu gak beda sama dukun saudara. Gak beda sama klenik. Itu cuman klenik berbasis Kristen, topengnya atau Kristen. Tapi yang diajarkan sama sekali bukan kekristenan. Pekerjaan-pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Iya benar, Yesus buat mujizat. Yesus melakukan banyak dengan kuasanya. Sampai-sampai ada orang pakai ayat ini saudara. Dia bayar artis, dia bayar figuran. Kamu pura-pura mati, nanti aku KKR, kamu tak bangkit no. Ada saudara yang kayak gitu. Pembelanya dia apa? Ya sama pakai ayat ini. Aku bisa melakukan yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Pakai ayat tadi. Pakai ayat 12, ayat 13. Padahal saudara, kalau saudara baca di Alkitab, pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini apa sih? Melalui mujizatnya apa yang dicapai? Yesus menyembuhkan orang. Orang seperti apa? Gak semua orang di Alkitab disembuhkan. Gak semua orang yang mati di Alkitab dibangkitkan ya saudara. Saudara bisa hitung kok yang dibangkitkan berapa? Padahal kita tahu tiap hari pasti ada kan orang yang meninggal. Tapi Yesus gak tiap hari jaga di kuburan, oh mati bangkit, enggak. Yesus hanya membangkitkan orang-orang tertentu, menyembuhkan orang-orang tertentu. Dan kebanyakan saudara, adalah orang-orang yang tidak diurusi sama agama. Sama orang Yahudi pada masa itu dibuang. Orang kusta, pemungut cukai, pelacur, anak janda. Itu hal-hal yang diabaikan. Orang-orang yang dikucilkan pada masa itu. Dan untuk itulah Yesus melayani mereka. Yesus juga makan-makan sama Sakeus. Yesus menerobos aturan-aturan Yahudi yang memberatkan. Kalau saudara tahu Yahudi, agama Yahudi itu bukan hanya berhenti di perjanjian lama. Mereka punya namanya Talmud. Di situ perjanjian lama dijabarkan lagi menjadi sangat rumit, sangat detail. Dan mereka juga punya pengajaran lisan yang tidak dicatat tapi dihafalkan. Makanya kalau saudara baca, sering Yesus, kamu telah mendengar. Tapi kalau saudara cari nggak ada, di perjanjian lama nggak ada yang diomong. Ada, kamu telah mendengar, kasih sesamamu, bencilah musuhmu. Nggak ada ayatnya. Ayatnya kasih sesamamu tok berhenti. Tapi di situ dijabarkan. Sesamamu ini siapa? Sesamamu adalah orang Yahudi. Yang bukan Yahudi, musuhmu. Makanya orang waktu menjebak Yesus,
Tuhan siapa sesamaku manusia? Yesus negor itu. Orang Lewi, imam, orang Samaria. Itu ajaran lisan yang nggak ada di catatan, nggak ada di Talmud, nggak ada di Alkitab. Tapi itu dipraktekkan bertahun-tahun. Dari perjanjian lama sampai masa kesunyian 400 tahun sampai perjanjian baru, itu dipraktekkan terus. Dan itu yang Yesus dobrak. Yesus pernah bilang, kamu lebih mendengarkan perintah nenek moyangmu ketimbang firman Allah. Itu yang dimaksud. Penjabaran dari perjanjian lama yang dibuat senjelimet mungkin. Itu yang didobrak oleh Yesus. Yesus juga memberitakan Injil, orang bertobat. Yesus juga memuridkan. Pekerjaan Yesus banyak, saudara, nggak cuma bikin roti, bikin ikan ya. Jadi kalau kita lihat, kita baca ayat ini, kita melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat dari yang Tuhan lakukan. Siapa di sini berani pulang dari ibadah makan sama preman? Cari pelacur, dijak makan. Siapa berani? Pasti kita nggak berani kan? Padahal ayat tadi bilang apa? Kalau kita percaya kepada Yesus, kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Jangankan lebih besar, sama wis. Tingkat kita sama no wis. Kita juga mau makan sama orang-orang yang dikucilkan. Siapa berani membuka diri? Saya rindu saudara, gereja nggak jadi klub rohani Kristen. Saya rindu gereja menghidupi apa yang difirmankan Tuhan. Kalau Yesus makan sama pelacur, makan sama pemungut cukai, orang Kristen kemana? Yesus bisa makan sama imam, ada ditulis Yesus makan dengan imam, diundang dengan imam. Tapi Yesus nggak cuma mau dengan yang tokoh-tokoh terpandang, Yesus juga belusuan saudara ya. Bagaimana dengan kita? Jangan kita lihat Yesus cuman, lek mujizat aku mau, aku doa, aku datang ke Tuhan. Tapi giliran disuruh memuridkan, disuruh menginjili, disuruh memperhatikan yang kekurangan. Wes iku urusannya misionaris itu, aku enggak. Ya saudara ya. Suatu hari saya ketemu dengan seorang, ya dia jemaat biasa, dia juga pelayanan sedikit. Pulang dari gereja, orang tersebut ketemu dengan gelandangan di depan gerejanya. Beliau hampiri gelandangan tersebut, dikasih makan, terus pulang. Kemudian ketika kayak kelompok kekal ya, ketika kelompok sel, ketika dalam kelompok kecil, beliau sharing. Di depan gereja lo ada gelandangan, sempet tak kasih makan, cuman ya apa ya sekarang, namanya aku ngobrol-ngobrol sama dia, tanyain namanya siapa, rumahnya di mana. Akhirnya saudara, berkat inisiatifnya dia, kelompok kecil tersebut ngumpulin dana, nggalang dana, dicari rumah-rumah kontrakan yang kecil-kecil, kos-kosan yang kecil. Mereka galang dana, orang ini dibiayai, dikasih uang makan, dirawat. Lama-kelamaan nambah. Orang-orang di kelompok itu mulai nyari, mereka mulai peka. Mereka biasanya setelah pulang ibadah masuk mobil pulang. Mereka mulai peka sama sekitar di gerejanya ada siapa. Dekat rumahnya ada siapa. Mulai timbul kelompok baru, pembantu-pembantu dikumpulkan, ada persekutuan pembantu. Orang tadi yang gelandangan bertobat, dia dipercaya buat ngurus. Akhirnya mereka kumpul beberapa kelompok, mereka sewa satu rumah, dikontrakkan buat penampungan juga. Kemudian orang tersebut, beliau nggak berhenti di situ, beliau belusuan lagi. Bahkan beliau pakai pakaian adat Timur Tengah. Ketika berita itu keluar, langsung dipanggil majelis, pelayanannya dipecat. Saudara lihat ya, orang yang punya hati bisa menginisiasi kegiatan seperti itu. Sama gereja malah dipecat dari pelayanan. Ya kamu jemaat atau biasa terserah. Dan beliau nggak kepahitan sama gereja, beliau tetap pelayanan. Akhirnya dengan banyak jejaring beliau bisa bikin yayasan, beliau bisa membuat rumah, asuhan, panti asuhan, beliau bisa menguruskan yang lain-lain. Tapi beliau juga menderita.
Seperti Yesus dari Nazaret sendiri ditolak, beliau juga di gerejanya sendiri dikucilkan, dipecat dari pelayanan. Saya rindu gereja kita nggak jadi gereja yang seperti itu. Tapi kalau ada berita kayak gitu, kita justru mendukung. Kita bisa bantu apa sih? Bantu doa, bantu tenaga, bantu dana. Ada banyak yang bisa kita curahkan. Jadi kita dimampukan karena Yesus datang. Yesus pergi kepada Bapa. Dan di perikop berikutnya Yesus mengutus Roh Kudus yang memampukan kita, penghibur, roh penghibur yang akan menginsyafkan dunia, memampukan kita menang dari dosa dan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat dari yang Tuhan lakukan. Hal yang lebih besar tentang pelayanan-pelayanan kita. Kita bisa menjangkau orang-orang yang dikucilkan. Kita bisa mendobrak dinding-dinding eksklusifnya agama ini loh. Oh, lek Kristen tak tolong, lek kudu Kristen gak tak tolong. Yesus bilang kasihi semua manusia. Bukan cuman yang Kristen tok. Jadi mulai sekarang kita bisa apa? Baik kita sebagai individu, mungkin kita bisa mulai mendoakan. Daerah Dino ini banyak saudara yang terkena narkoba, yang seks bebas, yang gak punya orang tua. Nah kita selama ini bertahun-tahun kita di depan gang, ngapain aja kita? Kita kemana? Orang-orang Kristen yang katanya dahsyat, penuh kuasa, penuh Roh Kudus, kita kemana? Dari jam doa kita, hidup kita di tempat kerja, kita jadi teladan enggak? Mulut kita mengucapkan berkat apa mengutuki orang? Sikap kita merugikan apa membantu orang? Itu kelihatan saudara, enggak perlu nunggu hari Minggu. Justru di keseharian kita itu menjadi murid Yesus. Sebagai gereja, puji Tuhan di gereja kita kegiatannya enggak terlalu banyak. Kita cuman kelompok kekal, doa malam sama ibadah di hari Minggu. Ada ibadah anak, ibadah pemuda, ibadah sekolah, ibadah umum. Beda dengan gereja-gereja yang Senin persekutuan, Selasa kebaktian lagi, Rebo latihan, Kamis doa puasa, Jumat persekutuan lagi. Kalau kayak gitu kapan melayani orang-orang lain? Nah kita sebagai gereja bisa apa? Kelompok kekal bisa apa? Kita bisa memulai kegiatan-kegiatan apa? Mulai dari pokok-pokok doa, supaya setidaknya kita mulai peka. Gak perlu langsung terjun, tapi kita mulai peka pelan-pelan. Dari sekolah minggu, dari pemuda, dari umum, kita bisa apa? Ada banyak sekali yang Tuhan tempatkan di depan kita. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita jadi klub rohani yang cuma datang minggu, pulang seneng? Apa kita justru terbeban untuk menghidupi iman kita? Menjadi orang Kristen yang berdedikasi, yang serius menghidupi kekristenannya. Kita bisa, mungkin tahun depan Gembala bisa usul kita bikin proyek tahunan, proyek bulanan, apapun itu. Tapi gereja harus berdampak keluar juga, nggak cuma posing di dalam terus. Kita juga perlu menjangkau yang di luar. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Yesus nggak cuma setiap hari di bait suci, dekem terus enggak. Yesus keliling, Yesus makan sama pemungut cukai, Yesus menjangkau orang, menyembuhkan orang, makan sama keluarga murid-muridnya. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Dan penutup di ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kembali lagi, banyak orang karismatik ya, khususnya saudara. Ayat ini dipakai apa? Ya tadi, pengen mobil, pengen rumah, tumpang ono tangan. Kamu minta dalam nama Yesus, kamu puasa terus, bahasa roh terus pas doa, dapat. Ya bisa, Tuhan kasih bisa. Tuhan juga gak pengen kita jadi melarat semua. Tapi apakah itu tujuan utamanya? Bayangkan ya saudara, ketika ada orang yang menyaksikan, aku pengen ini, aku pengen mobil, pengen rumah, Tuhan kasih mobil, Tuhan kasih rumah.
Orang yang dengar pengen Tuhannya, apa pengen mobil rumahnya? Halo? Pengen apanya? Pengen mobilnya, pengen rumahnya, nggak ngurus. Mbok piye cara ya aku nang agama Pancasila tak tekani kabeh, pokoknya aku untuk mobil, untuk omah. Bukan itu kekristenan, Saudara. Kalau kita doa, betul kita mendoakan kursi-kursi yang kosong supaya Tuhan kirim. Tapi kita juga kita berdoa supaya Tuhan kuatkan kita, Tuhan kasih kita hati menjemput mereka keluar. Nggak main nunggu aku doa kok nanti Tuhan kirim orang, yo gak ngono rek. Tuhan kirim Roh Kudus dalam hidup kita, Tuhan kuatkan kita. Ada janji-janji Tuhan ketika kita meminta dengan sungguh dalam namanya Tuhan beri. Itu bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjangkau orang, mendamaikan dunia, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Gak hanya soal melulu kekayaan jasmani kita. Itu janji Tuhan, supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Karena Allah Bapa sudah mengutus putranya yang tunggal untuk mati demi saudara dan saya. Dan bangkit kembali ke surga. Dan mengirim Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Di dalam diri kita ada Roh Kudus, Saudara. Amin. Tuhan pasti mampukan kita melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat. Tuhan mampukan kita menjadi umat Kristen yang berdedikasi. Seperti tema Natal kita nanti. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Gak cuma seneng-seneng tok, Saudara. Kiranya pagi hari ini kita diingatkan kembali, kita dikuatkan kembali bahwa kuasa, kekuatan kita datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita sendiri. Dan melalui karya Roh Kudus, karya keselamatan di salib, kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami membuka diri kami Tuhan. Kami memohon ampun jika selama ini kami hanya menjadi Kristen yang mau enaknya tok. Kami jadi Kristen yang menjadi klub eksklusif. Kami tidak memperdulikan orang-orang yang sudah Engkau titipkan dalam hidup kami. Kami tidak memperdulikan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau ampuni kami. Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Supaya kami mengerti bahwa Engkau satu-satunya jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup. Dan sesuai dengan janji-Mu, kami Engkau mampukan untuk melakukan kuasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, karena Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Bukan kuat gagah kami, tetapi karya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan segenap firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tetapi kami percaya melalui Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing, Engkau terus bekerja, Engkau terus berkarya, mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih suci, lebih kudus. Dan melalui hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami bisa mendedikasikan hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.